Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran tematik kita tentang pertumbuhan hewan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ayo, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita peroleh hari ini menjadi berkah dan bernilai ibadah. Baik, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu tentang perkembangan alami tumbuhan. Perkembangan alami tumbuhan. Jika kemarin perkembangan hewan itu dengan cara berkembang biak, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Tanaman juga bisa berkembang biak, tapi bukan bertelur atau melahirkan, melainkan ada yang dari tunas, kemudian ada juga yang dari biji. Contohnya ada seperti di gambar ini. Anda bisa membukanya di dalam buku tematiknya halaman 96. Di sana gambarnya lebih jelas. Nah, Anda bisa lihat di sini ada sebuah pohon apel. Perkembangan pohon apel itu dimulai dengan bijinya. Bijinya ditanam, kemudian dirawat, akan berkecambah, kemudian kecambahnya semakin sempurna menjadi tanaman muda, kemudian semakin besar menjadi pohon kecil, dan lebih besar lagi menjadi pohon dewasa, dapat menghasilkan buah. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan menggunakan biji? Banyak. Ada mangga, ada jeruk, ada jambu, dan lain-lain. Jadi tanaman-tanaman tersebut ditanam dengan menggunakan bijinya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu pertumbuhan pohon pepaya. Siapa yang belum pernah melihat pohon pepaya? Sudah semua ya? Pasti ada semua di halaman rumah kita. Pernah semua kita lihat di setiap harinya. Ada juga di sekolah ya. Nah, pertumbuhan pohon pepaya, kita lihat gambarnya. Teksnya dapat dilihat dengan jelas ada di halaman 102. Nanti Ananda bisa baca-baca ya. Nah, jadi pertumbuhan pohon pepaya itu dari bijinya juga, sama seperti apel, mangga, dan jeruk. Jadi pepaya juga menggunakan biji untuk berkembang biak. Nah, biji dari pepaya ini jika ditanam, dia akan berkecambah. Berkecambah itu seperti ini, kecambahnya pohon pepaya. Nah, kemudian jika diberi pupuk, jika dirawat, dia akan bertambah besar menjadi tumbuhan pepaya muda. Daunnya masih kecil-kecil karena dia masih muda. Sama seperti manusia, saat dia masih muda, dia masih kecil. Nah, kemudian semakin besar menjadi pepaya besar yang daunnya juga semakin besar-besar. Kemudian
menjadi pepaya yang dapat menghasilkan buah. Nah, buahnya nanti ini setelah dia matang, bijinya dapat ditanam kembali menjadi kecambah kembali, seperti itu. Jadi pertumbuhan pepaya itu dimulai dari biji, kemudian menjadi kecambah, pepaya muda yang daunnya masih kecil-kecil, kemudian pepaya besar, daunnya mulai lebih besar dan dapat menghasilkan buah menjadi pepaya dewasa. Latihan pertama, tuliskan alur pertumbuhan pepaya dari teks yang telah kita baca, yaitu pertumbuhan pohon pepaya. Bagian tersebut dapat dilihat pada halaman 103. Nah, jadi di halaman 103 ada gambar seperti ini. Dan untuk menjawabnya, Ananda bisa membaca terlebih dahulu teks yang ada di halaman 102. Nah, selanjutnya kita akan berhitung. Nah, ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan ke dalam 3 piring yang sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada dalam piring? Nah, jadi pertama kita siapkan 3 piringnya, kemudian ada 6 jeruknya. Selanjutnya kita pindahkan satu persatu jeruk ke dalam piring dengan sama banyak. Nah, ambil pertama, kita letakkan masing-masing satu di setiap piring. Satu, kemudian lanjut, kemudian nah yang ketiga. Jadi pertama isi sama banyak piringnya dengan masing-masing memberikan satu jeruk di setiap piring. Nah, kemudian ini pembagian yang pertama, kemudian masih ada sisa jeruk 3 lagi, kita berikan lagi ke dalam piring. Satu, kemudian yang kedua, dan piring yang ketiga. Jadi 6 jeruk yang dimiliki ibu jika diletakkan ke dalam 3 piring, hasilnya adalah semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis, ya kan? Pertama, letakkan satu-satu ke dalam masing-masing piring. Kemudian masih ada sisa, letakkan kembali satu-satu ke dalam masing-masing piring. Ada berapa kali pengambilan jeruk ya tadi? Betul, ada 2 kali ya pengambilan jeruk sampai jeruknya habis. Nah, untuk itu dapat dituliskan 6 jeruk dikurang 3 pengambilan jeruk yang pertama dikurang 3 pengambilan jeruk yang kedua. Nah, 6 ke 3 ini adalah pengambilan pertama, 3 ke 3 ini adalah pengambilan yang kedua. Jadi ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi isi setiap piring ibu adalah 2 jeruk. Nah, untuk menyelesaikan bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Ya, kalau ini tadi adalah dengan cara pengurangan berulang, karena angkanya kecil, jadi lebih mudah kita menggunakan cara pengurangan berulang. Nah, untuk angka yang lebih besar, kita lebih mudah menggunakan cara bersusun. Contoh, 54 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Nah, kita buatkan akar seperti ini. Kita letakkan 54 di dalam akar, kemudian 2 di luar akar. Nah, selanjutnya kita selesaikan angka yang paling di depan. Untuk perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, penyelesaiannya dimulai dari belakang. Sedangkan untuk pembagian, penyelesaiannya dimulai dari depan. Jadi, angka yang paling di depan adalah 5. Nah, sehingga kita selesaikan terlebih dahulu 5 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang hasilnya atau jika dikali mendekatkan dengan 5.
karena tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan 5, maka kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 4 ini mendekati dengan 5. Kemudian kita tulis kita tulis 2 di atas dan 4 di bawah. Jadi 2 ini adalah pengali, 4 ini adalah hasil, 5 ini adalah nilai yang akan kita selesaikan. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Karena tidak ada perkalian 2 yang menghasilkan 5, maka kita mencari perkalian 2 yang mendekati 5. Ini kita selesaikan. 4 dikurang 0, 4. 4 dikurang 0, 4. 5 dikurang 4, 1. Kemudian dilakukan dengan cara yang sama. Kita tidak bisa selesaikan satu angka lagi karena pembaginya lebih besar. 2 lebih besar dari 1, maka kita menyelesaikannya dengan 2 angka. Dengan 2 angka, jadi kita cari lagi 14 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang hasilnya jika dikalikan itu menghasilkan 14 atau mendekati 14. 2 kali berapa ya yang hasilnya 14? Betul, 2 kali 7. Jadi 7 kita letakkan di atas, kemudian dikalikan 2, hasilkan 14. Kita kurangkan, selesai 0. Jika hasilnya sudah 0, sudah lebih kecil daripada pembaginya, maka tidak dapat diselesaikan lagi, cukup sampai di situ. Sehingga 54 dibagi 2 adalah 27. Jadi ini adalah hasil pembagian akhirnya. Nah, ayo kita latihan untuk soal nomor 2. Yang pertama yaitu tentukan hasil pembagian berikut dengan pengulangan berulang. Soal pembagiannya adalah 24 dibagi 4. Contohnya sama seperti jeruk ya. Pengulangan berulang. Kemudian yang nomor 2, tentukan pembagian berikut dengan cara bersusun. Angkanya adalah 64 dibagi 4. Oke, Saleh dan Saleha, semangat! Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, selain tugas, ayo kita tutup dengan membaca doa. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saleh dan solehanya ustazah, jangan lupa ya sholatnya dijaga dan jangan lupa membantu kedua orang di rumah. Oke, Saleh dan soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.